Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah hari ini saya sempat berlebaran Idul Adha di kampung saya di Kecamatan Morawahau dan di Desa Karya Bakti. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjumpai beberapa petani sawit petani sawit dari desa saya, dan kita akan sedikit interview seperti apa keadaan dari para petani sawit kita ya. Kita akan tanyakan bagaimana produktivitasnya, bagaimana hasilnya, bagaimana perawatannya begitu. Oke. Sudah pas? Oke. Assalamualaikum, selamat Idul Adha. Semoga kita sehat semua. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, orang pertama yang akan kita tanya-tanya tentang persawitan adalah kakak laki-laki saya, namanya Pak Mansur. Kita mau tanya-tanya dikit bagaimana keadaan ladang sawitnya. Oke. Untuk informasi pertama, tadi saya sempat ngobrol di masjid dengan salah satu petani juga, Pak guru saya SD dulu, Pak Tarno namanya. Rata-rata produksi sawit per 2 hektar itu kalau optimal 6 ton per bulan. Ya, untuk luasan 2 hektar. Nah, saya tidak tahu 2 hektar itu berapa pohon isinya, saya belum tahu. Nanti kita tanya dengan Kak Mansur, oke? Oke, yang pertama yang kita tanya, per 2 hektar sawit itu masuk berapa pohon, Kak? 270. Per 2 hektar sawit masuk 270 pokok sawit. Kalau untuk ladang Kakak sendiri nih, yang kan banyak ladang nyambil yang 2 hektar aja kita untuk sebagai apa namanya, hitung-hitungan aja. Rata-rata hasil per bulannya berapa, Kak? Paling tinggi 5 ton, 5 ton lah. 5 ton paling tinggi. Kalau paling rendah 4. Oke, berarti hasil rata-rata per 2 hektar per bulan 4 sampai 5 ton. 4 sampai 5 ton, atau kita ambil tengahnya 4,5 ton lah, wes. 4,5 ton per 2 bulan. Coba kita hitung dulu, kita lihat ini teman-teman. Kita ambil sedikit aja dulu berarti. Dia kalau optimal harusnya bisa 6 ton. Katakanlah bisa 6 ton, tapi kita ambil hitungan dari Kak Mansur tadi. 4,5 ton saja deh. 4,5 ton berarti 4.500 kilo. Dibagi berapa, Kak? 270 pohon. Itu kalau punya kakak itu 260 pohonnya. 260 sampai 2 hektar ya. Oke, kita hitung yang 260 sama dengan rata-rata 17 kilo hasil buahnya dari per pohonnya ya, berarti nih, Kak. 17 kilo. Oke. 17 kilo. Untuk pemupukannya, Kak, untuk pemupukan selama ini pertama intervalnya per berapa bulan sekali, terus apakah ada dosisnya atau bagaimana selama ini? Per 3 bulan atau 4 bulan. Satu kali. Satu kali. Oke, terus jenis pupuknya yang dipakai? Jenis pupuknya pupuk tunggal, kadang pakai TSP. Kadang pakai ini, pakai apa? NPK Mutiara atau NPK biasa? NPK biasa. Jadi rata-rata 3 atau 4 bulan sekali dipupuk. Untuk dosisnya, Kak, ada dosis dipakai atau suka-suka aja? Suka-suka aja lagi. Oke, suka-suka seadanya. Seadanya. Oke, tapi sebenarnya untuk memupuk sawit itu apa ada dosisnya per pohon berapa gitu, Kak, misalnya? Harus ada. Harusnya ada. Harus ada. Cuman kadang kita petani ini, kadang kita mau ngambil banyak apa gitu. Nanti kita ngambil banyak, kadang dari koperasi kurang pupuknya. Suplai dari koperasi juga kurang berarti. Kurang. Jadi seberapapun adanya itu kita pakai aja. Sudah bagi rata di situ. Bagi rata. Berarti istilahnya kita sebagai petani sawit ini tidak seperti perusahaan mungkin yang punya dosis. Kita seadanya suka-suka lah. Syukur kalau cukup, kalau kurang pun kita bagi rata aja. Oke. Tapi sejauh ini, Kak, setahun itu kira-kira habisnya berapa sak misalnya gitu, bisa hitung nggak? Kalau kali aja 12 kali 3. Apa itu 12? Kali aplikasi kan? 3 kali aplikasi setahun. Ya. Terus per satu kali aplikasi rata-rata berapa karung lah? 12 karung. 12 karung aja. Dalam 3 bulan atau 4 bulan. 12 karung berarti 36 sak, 36 karung per tahun. 36 berapa itu duitnya itu, Kak? Untuk biaya pupuknya aja lah bahasanya. 36 sak kali
100 Ntar saya mana kalkulator 36 sak. 150 lah hampir rata jadinya kalau pupuk anu ini kan. 36 sak kali berapa, Kak? 150 hampir rata-rata. 150.000 ya? Nah, ada yang 160. Berarti 5.400.000 untuk 1 tahun untuk per 2 hektar. Rata-rata 5.400.000. Oke, itu sudah macam-macam pupuk ya? Sudah ada NPK atau ada juga pupuk tunggalnya. Itu aja jenisnya ya? Apa aja sih pupuk sawit itu, Kak? NPK satu, pupuk tunggal urea, Korea TSP, sama ini borat. borat ada juga. Borat. Oke, tapi itu tadi ya rata-rata penggunaannya pokoknya sekitar 36 sak dari semua jenis itu. Oke, itu kan pupuk kimia. Bener ya, kimia semua kan? Kimia itu. Nah, untuk pupuk yang non kimia ada dipakai loh. Ada kayak Biotren, Biotren. cair. Itu Kakak pakai itu? Itu pakai 6 bulan sekali seharusnya. 6 bulan sekali untuk Biotren. Pakai pupuk organik Biotren. Oke. Biotren. Ntar Biotren bahas enggak ya? Oke teman-teman, mungkin untuk pertanyaan untuk Kak Mansur cukup segitu saja ya. Kita hanya tanyakan perawatannya seperti apa tadi, pemupukannya maksudnya ya kan. Terus hasilnya berapa begitu. Ya, ini kita akan tanya ke petani-petani yang lain, nanti ke Kak Husen. Akan saya ke sana, kita akan tanya-tanya juga. Ini sebagai bahan perbandingan saja, berapa produktivitas sawit per 2 hektar. Oke? Kita mungkin akan datangi beberapa petani saja teman-teman, untuk kita lihat perbandingan hasil dari masing-masing petani. Ya, kita akan bandingkan hasilnya, kita akan bandingkan perawatan mereka seperti apa begitu. Ya, agar kita tahu produktivitasnya saja. Oke? Kak tanya Kak Husen. Produktivitas sawit per 2 hektar rata-rata berapa per bulan? Per bulan, per 2 hektar. Per 2 hektarnya aja. Jangan per hektar dulu lah. Ya bebas mau per hektar boleh. Per 2 hektar aja, rata-rata kan orang punya 2 hektar satu ladang. Itu kan tidak mesti, soalnya hitungannya dari ekstran itu 2 hektar. Ternyata banyak yang kurang setelah kami ukur kemarin. Ada yang 1,7, ada yang... Oh gitu, oke 1 hektar aja. Kalau per hektar bisa menjadi 3 3 ton per bulan per 1 hektar. Iya. Itu 1 hektar itu berapa pohon masuk Kak? Ada berapa pohon? 163, 162. 162 pohon. Rata-rata 3 ton Iya. per bulan. 3 ton. Itu apa aja Kak? Bentar, ini maksudnya itu optimalnya atau rata-rata atau garis bawahnya? Ya rata-ratanya itu bukan Lebih, kadang di bawah. Iya, Berarti. kadang di bawah gitu-gitu rata-ratanya yang Rata-ratanya berarti 3 ton ya per hektar. Besar juga. atau carilah 2 ton 500 2 ton 500 boleh lah per bulan. per bulan per 1 hektar itu ya. Per hektar. Dengan isi 160 pohon aja. Itu kalau normal itu, kalau tanahnya tidak banyak. Terus pemupukannya, kebutuhan pupuknya bagaimana? Terus apa ada dosisnya itu nah? Ada. Nah, dosisnya dulu Kak. Dosis per pohon itu kalau untuk sawit gimana hitungannya? Dosis per pohon untuk sawit dalam 1 bulan per bagi 36 kilo dibagi 6 bulan berarti 1 kilo per bulan. Harusnya 1 kilo per bulan per pohon. Iya. Itu jenis pupuk apa? Itu jenis pupuk pelangi. NPK pelangi itu. NPK pelangi yang 0,7. 0,7. Nah, 0,7 ditambah dengan urea itu 300 gram. Nah, itu yang 0,7 per bulan. Per bulan. Nah, Berarti kalau setahun berarti kita kalau memupuknya kan 3 bulan sekali. Berarti butuhnya totalnya 3 kilo per pohon. kalau pakai NPK pelangi itu 12 kilo per Tahun. Oke, 12 kilo per tahun per pohon. per pohon. Berarti 1 kilo rata-rata setahun. 1 kilo sebulan per pohon. Ya kan? Apalagi dosisnya itu aja kan untuk sawit Ya, hitungannya. kalau itu kalau kita Dasarnya. pakai pelangi. Kalau pakai NPK pelangi. pelangi, soalnya di situ sudah lengkap, ada N-nya 13, makanya kita perlu tambah N itu Karena dia masih terlalu dikit. terlalu sedikit, Oke. 300 gram, 300 ya. Nah, kalau P-nya itu 6 Cukup. cukup. K-nya Kalau K-nya itu 27. tinggi. Dah. Pembuahan kan memang kan tujuannya pembuahan. Iya. Nah, sedangkan untuk sekarang kan ada tambahan borak itu berarti 0,65.
Itu di dalam NPK itu. Iya, NPK sekarang pelangi udah itu lengkap sudah ada itu. boratnya. Jadi kalau pupuk sawit ini cukup pakai NPK pelangi itu sebenarnya cukup sudah. Cukup, Dasar cukup, ya. Hanya kita nambah Urea N aja. nambah urea aja. Iya. Oke. Berarti tadi kesimpulannya satu pohon 1 kilo untuk 1 bulan. Karena dia dalam setahun hanya butuh 12 kilo per 12 pohon. kilo. Kita kan cari topsoil, nah topsoilnya itu sama daun kemarin. Jadi setelah Ada pulang- penelitiannya berarti. Ada penelitian. Itu kan kami kirim kemarin itu daun sama tanah. Yang neliti di mana? Ya orang GIZ ini. Oh, diteliti dibawa ke sana lah Iya, gitu. dibawa langsung ke Jakarta kan tuh kemana itu. Oh. Akhirnya hasilnya itu. Ada rekomendasi Ada pemupukannya rekomendasi sekian. pemupukan untuk karya bakti itu. Rata-rata itu. Pokoknya kuncinya tadi itu 12 kilo per 12 tahun kilo per tahun. per pohon. Per pohon. Per pohon. Oke. Selain itu kan pupuk kimia. Nah, kakak selama ini Itu kan pupuk kimia. selama ini kakak hanya pupuk kimia itu aja atau ada tambahan pupuk lain? Misalnya pupuk organik apa gitu? Nah, kalau setiap tahunnya itu kami kasih namanya dolomit 1 kilo per tahun. Per tahun per pohon. Itu untuk pembedah tanah lah hitungannya yang untuk mengurai Untuk keasaman mengurangi tanah. keasaman tanah. Ya. Terus selain itu ada lagi Kak enggak? Enggak ada. Belum ada ya Jadi, istilahnya. kemarin kan dari NPK Pelangi itu kan belum ada borak. Belum ada boratnya. Nah, kemarin waktu itu sekitar berapa tahun kemarin kan kita tambahin borak. Fungsi borat di tanaman sawit itu apa sih? Itu untuk mengurangi itu kan kalau daun itu keriting kan nampak sekali di ujung itu. Itu nampak bahwa daun itu sawit itu tidak ada boraknya. Oh. Jadi tidak kelihatan bagus lah anunya. Itu kan daun itu kan sebagai pemasak juga dia Ya. kan ada Dapurnya lah dapurnya untuk masak makanannya dia kan. dapurnya daripada buah. Iya, betul. Berarti kalau ada borat cukup sudah. Cukup. Sekarang sudah ada borak sudah cukup. Oke. Berarti kita tahu kimia itu kan cukup merusak tanah lah bahasanya kan. Sudah jelas. Mematikan Bukannya mikroba unsur-unsur tanah. hara tanah itu kan memang rusak sama Jadi penetralnya selama ini hanya pakai Dolomit itu aja. dolomit saja. Cukup 1 kilo per pohon. Oke. Untuk produktivitasnya tadi per hektarnya rata-rata 2,5 sampai 3 ton per bulan. per bulan. Oke. Ambil banyaknya. Kalau 2 hektar berarti 5 ton. 5 ton kali 2000 10 juta lah rata-rata per 2 hektar. Ya. Oke. Jadi terus produktivitas dan hasil sudah kita bahas tadi, perawatan dan pemupukannya juga sudah. Sekarang coba kita hitung biaya-biaya lain. Oke, kita tanya dulu Kak Husain. Kalau untuk kebun sawit, biaya yang muncul apa aja? Biaya panen. Yang paling muncul sekarang ya itu tadi hanya pupuk dengan panen. Biaya pemupukannya sama biaya panen. Yang paling tinggi ya pupuk. Pupuknya gimana? Katakanlah kita punya 1 hektar nih. 1 hektar dulu hitungannya kan, kita punya 1 hektar 160 pohon. Berarti per tahun kita butuh 160 kilo. 60 kilo Iya berarti kah? berapa? Benar kah? Benar kan Kak? Per pohon, per bulan. Per bulan. Per tahun. Masa. Bentar. Kita punya 162 pohon dalam 1 hektar. 1 hektar, 1 pohon 100. per tahun kita butuhnya 100 kilo aja, sedangkan untuk 1 bulan aja sudah 100. Untuk 1 hektar aja itu 162 sudah 2 kilo kali 12 berarti kali setahun. 12. Itu segitu kilo kita butuh. Harganya berapa per kilo NPK Kalau pelangi? NPK ini harganya NPK Pelangi ini yang sekarang itu harganya 350 350 per 50 per 50 kilo. per 50 kilo. Oke. Berarti kita bisa sudah hitung. Bisa hitung sudah jumlah berapa duit kita butuhkan untuk pupuk kayak kan? Ya, itu Mana kalkulator? Ada kalkulator enggak, Kak? Coba ini kita hitung sekalian berapa kebutuhan pemupukan berdasarkan hitung-hitungan dari Kak Husain. Nah, 100 6 tapi kita punya 1 hektar ya, 162 pohon. Dikali 1 kilo. 1. Ini per bulan kan? Ya. Kali 12 tahun sekalian deh dulu. Iya, Kali 1 aja. Berarti kita butuh 162 kilo per bulan. per bulan. Dikali 12. Kali 12 kita butuh 1944 kilo per tahun. Per tahun. Per tahun. Kali Satu jika dibagi dulu, bagi 50 kilo kan?
bagi 50 kilo 38 sak, 39 sak. Sama dengan Dikali kali harganya 350.000. 350, 13 juta. Kita butuh untuk pemupukan selama setahun 13 juta. Kita bulatkan aja 13 juta ya. Atau ambil mahalnya 14 juta. Aduh. Ambil aja ini ya. Kalkulator set. 14 juta misalnya, Kak. 14 juta per tahun kan tadi ini kan? Ya. Dibagi 12. Sebulan hanya butuh 1 juta. 1 juta. 1.100.000 saja sebulan untuk pupuk per 1 hektar. 1.150.000 lah. 1.150.000 itu untuk biaya pupuk per bulan, per hektar masih Per itu. hektar. Per hektar karena tadi satu pohonnya hanya 1 kilo 1 kilo. sebulan. Sebulan. Nah, itu untuk biaya pupuk. Oke. Terus biaya yang lain? Kalau biaya yang lain kayak Pemanenan. panen itu kan di sini kan variasi. Maksudnya variasi? Variasi harga setiap petani. Oke. Paling Kalau mahal? kalau saya ngasihnya 150 per ton, tapi tanggung makan, tanggung rokok dengan kendaraannya langsung, tidak langsir. Oh gitu. Mas enggak langsir, kendaraan langsung di tempat, Langsung masuk di jalur. jalur. Jadi dia hanya nurunkan buah aja. Enggak, sama nurunkan sama naik kan, cuma kan kita kasih enggak pakai angkong gitu loh. Oh, kita kasih kendaraan motor tadi itu. Kalau yang paling berat lah bahasanya paling mahal, Yang paling mahal sini ada yang 250. itu apa fasilitasnya mereka dapat? Atau mereka semua bawa enggak ditanggung makan? Enggak ada itu. 250.000 per ton tanpa tanggung makan, tanpa rokok. Terus kendaraannya pakai angkong. Iya, angkong. Angkong. Oke, berarti tergantung berat medannya berarti ya juga harganya itu. Oke, kita ambil yang mahal aja lah dulu 250.000 per ton ya. Per ton. Terus Terus kalau yang 250 itu jarang sih. Yang paling dikatakan rata-rata di sini 200 200 per ton. per ton. Oke. Variasinya terjadi karena beratnya medan sama konsumsi. Apalagi Kak? Apa biaya apa lagi yang keluar misalnya? Biaya pruning setahun sekali palingan. Pruning. Setahun sekali. Per 1 hektar berapa? Atau per 2 Itu hektar? per pokok itu sebenarnya kalau sekarang itu pruning itu kan kemarin ada yang sini Borongan dikasih berapa 1,5 juta. Berapa pohon itu? Itu 160 pokok dibagi 1,5 juta. Mungkin 4 hektar 7 juta. Saya tergantung dari posisi pelepahnya terlalu banyak ini juga sih. Sulit dianukan ya istilahnya ya. Nggak ada bakunya memang. 1.500.000 1.500. bagi 162. 162 itu 1 hektar aja itu Pak? Berarti 9 berapa ini? 9 rupiah? Iya, 9.000. 9.000. 9.000. 9.000 per pohon untuk pruning ya, per tahun itu. Ya itu per tahun. Cuma itu kan dari kondisinya berat sudah ini. Oh, itu kondisi berat udah hitungannya. Oke, nggak apa-apa kita kalau hitungan biaya memang harus biaya yang beratnya. Iya, yang berat ini. Kan? 9.000 aja per pohon per tahun untuk pruning. Berarti biaya yang berat itu hanya dikatakanlah hanya dipupuk, pemupukan dan panen aja berarti. Selebihnya biaya kecil-kecil lah hitungannya. Kalau nyemprot kan banyak yang kesini kan banyak yang nyemprot pribadi secara pribadi jarang orangnya. Soalnya dilihat dari sistem nyemprot kalau orang dibayar itu kan sembarang. Akhirnya orang itu banyak yang Nyemprot sendiri aja. nyemprot sendiri. Toh juga kayaknya ladangnya orang-orang kan bersih-bersih aja sudah kan. Makin lama makin bersih gitu bawahnya kan. Itu sebenarnya salah. Harusnya udah boleh mati ya Nggak nunya. boleh. Berarti harus ada vegetasi yang hidup harusnya. Harus ada. Tapi kalau jalur untuk ini Ya di situ kan memang khusus itu. Kalau tapi yang di pasar mati istilahnya itu harus ada pakis. Kan sekarang harus iya, ada iya, liter iya. apa sih enggak boleh. Nggak boleh Ini bersih. sebenarnya yang dilakukan petani sekarang ini salah. Keliru. petani sekarang ini melakukan pembersihan lahan Ya. sampai bersih nggak ada rumput-rumput. Karena dengan alasan takut ular. Takut Banyak ular. Harusnya Padahal malah ular itu hanya sebagai pemangsa tikus segala macam. yang lain-lainnya. Benar. Berarti memang sawit itu harusnya di pasar di jalur matinya harusnya ada kayak polaria, cover crop lah, Pakisan itu kan banyak sekarang. Nah, itu ya. nggak boleh dibunuh. dibersihkan. Yang dibersihkan hanya di piringan Di piringan sama pasar sama jalur pikul aja. jalur dorong Pasar pakul itu. pasar pikul. Oke, Jangan paham. ganggu dulu. Sepakat. Dapat. Oke, berarti kalau kita sudah lihat biaya pupuknya teman-teman, biaya pupuk nanti kita hitung, sudah ada hitungannya, biaya panen sudah,
biaya hasilnya tadi berapa Kak? Per 1 hektar 2,5 ton lah katakan per bulan. Nah, kita sudah bisa hitung hasil sawit itu sekian per bulannya berarti gitu. Nanti saya tulis hitung-hitungannya. Apalagi ya? Kembali Kak. Pertanyaannya gini Kak, sawit itu kan katakanlah ini pemupukannya sudah stabil, pemupukannya sudah tidak bermasalah di pupuk, oke? Pupuknya sudah terpenuhi dengan baik. Nah, tapi kadang-kadang sawit itu kadang-kadang produksinya bisa tinggi banget dan kadang-kadang ada bulan-bulan tertentu yang turun. Nah, itu seperti apa itu? Itu memang sudah Hukum alam. hukum alamnya dari sawit. Karena apa? Setiap tahun itu pasti ada akan menanjak dan setiap tahun itu pasti ada akan turun. Pasti itu. Oke, seturun-turunnya misalnya Kak. Itu Kalau di tempat saya turun-turunnya itu dalam satu hektar itu ya bisa 700, per hektar 500. 700 kilogram. Nggak nyampe 1 ton ya? Tapi kan kalau kita per bulannya itu sudah itu kan sekali panen itu. Kalau 1 ton sudah nyata sudah satu lebih, Ya, 1,5 lah per bulannya. ya. Itu seturun-turunnya itu. Kalau di tempat saya sih, Ya, yang tempat saya makanya ini. Kakak lah. Mm-mm. Berapa tadi katakanlah paling rendah yang pernah didapat itu 1,5 ton. Iya, satu ton setengah lah per bulan itu. Per bulan untuk 1 hektarnya. Heeh. 1 hektarnya. Kalau paling tinggi Kalau paling tinggi enggak usah. Soalnya dia dalam 1 tahun itu paling berapa kali panen gitu, berapa bulan gitu ya. Oke. Memang begitu ya sawit, dia punya fluktuasi yang si alam lah iya, dia. fluktuasi alam, fluktuasi hasil panen yang alamiah begitu, walaupun pemupukannya sudah normal, rutin lah bahasanya, tidak bermasalah di pemupukan, tapi dia memang ada fluktuasi. Oke. Segitu dulu teman-teman yang kita tanya dari hasil ladang dari Kak Husen. Nanti kita akan bandingkan lagi kepada dari petani-petani yang lain. Mungkin 1 atau 2 petani lagi lah yang akan kita tanya-tanya nanti. Kita hanya menghitung produktivitas dan perawatan sebenarnya. Biar kita tahu petani-petani sawit itu seperti apa hasilnya lah begitu. Siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang punya lahan dan belum ditanami sawitnya misalnya, atau mau beli lahan untuk tanam sawit. Oke, kalau tujuan saya adalah ingin mencari perbandingan nanti dari setiap perawatan petani yang berbeda-beda itu, apakah hasilnya berbeda-beda apa sama saja, seperti itu. Selanjutnya Bapak saya sendiri, kita mau coba lihat hitung-hitung hasil panen dari kebun yang dimiliki oleh Bapak saya, oke? Oke, kita lihat dari Januari tahun ini aja ya, Mak ya. Januari tahun 2021 teman-teman. Ini lahan 1. Kita perhatikan 1 lahan aja ya, lahan 1 aja sebagai perbandingan. Oh ya, 1 lahan, ini lahan 2-nya Bapak. Tapi di bulan Januari dapatnya 1 bulan itu 3 ton 700-an kilo, 3,7 ton, ya kan Mak? Di bulan Februari 3,8, hampir 3,9 lah. Itu di 2 hektar teman-teman ya, 2 hektar. Sekitar 272 pohon. Oke. Kita lihat rata-ratanya dulu. Maret itu di 3,6 ton. Terus di April, mana ini April? 5,2 ton, hampir 5,3 ton. Oke. Mei 4,9 ton. Juni 4,8 ton. Juli hari ini, bulan ini ya. Bulan ini baru 2 kali panen. Jadi sebulan tuh 3 kali panen teman-teman. 3 kali panen. 2 ton. Oke. Jadi rata-rata bisa dapat 4 ton aja tiap bulan sudah bagus ya, Mak ya. Dapat 4 ton aja sudah bagus. Jadi kalau pernah dapat 6 ton lah, Mak, sebulan. Jadi dia fluktuasi. Kajian kurang kira kan mahal bangun kurang aja. Nah, biasanya kata Mak itu kalau hasil panen banyak biasanya harganya yang turun. Nah, kalau hasil panennya dikit harganya naik. Mahal gitu. Ya fluktuasi begitulah kali ya permintaan. Hukum permintaan dan penawaran. Oke. Oke teman-teman, demikian dulu untuk bincang-bincang saya dengan para petani sawit. Nanti saya akan lanjutkan dengan petani-petani sawit berikutnya di part yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.